Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari rider kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama. Di mana sang rival Uriart Brian malah akui nggak terima dan marah besar usai kembali kalah telak dari Veda Ega. Veda di posisi 3, sedangkan dia posisi 6 pada starting grid kualifikasi race Moto3. Di sisi lain, legenda GP Ducati Casey Stoner sampai ikut buka suara soal rivalitas Veda Ega tersebut. Bahkan terang-terangan ungkap satu rahasia besar. Benarkah? Simak berita sebenarnya berikut ini. Benar-benar guncang Moto3. Rival besar Veda Ega, Uriart Brian, malah akui gak terima dan marah besar. Kembali kalah telak dari Veda Ega di kualifikasi Moto3 seri Amerika. Saat Veda di posisi 3, dirinya malah terdampar di posisi 6. Di sisi lain bikin kagum, legenda Ducati, Casey Stoner, ternyata ikut soroti dan ikut buka suara soal penampilan Veda yang bikin rivalnya panas. Sampai bahkan ungkap rahasia besar ini. Wah, benarkah demikian? Tonton video sampai selesai ya! Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Persaingan panas di kelas Moto3 kembali memanas menjelang balapan di Amerika Serikat. Kali ini sorotan tertuju pada duel rivalitas dua pembalap muda yang tengah menjadi perbincangan di pedok, yakni Veda Ega Pratama dan Brian Uriart. Pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Circuit of the Americas, Veda kembali menunjukkan performa impresif. Pembalap muda Indonesia itu berhasil mengamankan posisi starting grid ketiga, sebuah hasil yang membuatnya kembali berada di barisan depan untuk memulai balapan. Sebaliknya, rival yang selama ini disebut-sebut sebagai pesaing terberatnya, Brian Uriart, harus puas memulai balapan dari posisi ke-6. Hasil tersebut membuat tensi rivalitas keduanya semakin tinggi. Terlebih, dalam beberapa seri terakhir, nama Veda mulai semakin sering berada di depan Uriart. Namun Veda Ega Pratama kembali membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dengan para pembalap terbaik di kelas Moto3. Dengan catatan waktu yang konsisten sepanjang sesi kualifikasi, pembalap asal Gunung Kidul tersebut berhasil mengamankan tempat di barisan depan grid. Posisi ketiga tentu menjadi keuntungan besar menjelang balapan utama, karena ia akan memulai lomba dari jalur yang relatif ideal untuk langsung bertarung memperebutkan posisi podium. Sebaliknya, Brian Uriart yang juga tampil cukup kompetitif harus puas berada 3 posisi di belakang Veda. Bagi sebagian pengamat, hasil tersebut menjadi sinyal bahwa Veda kembali memiliki keunggulan dalam hal konsistensi performa satu lap dibandingkan rivalnya itu. Namun, hasil tersebut rupanya tidak diterima dengan mudah oleh Uriart. Dalam sesi wawancara dengan sejumlah media setelah kualifikasi, pembalap muda asal Spanyol itu secara terbuka mengaku kesal karena kembali harus melihat Veda berada di depannya pada sesi penentuan grid. Menurutnya, hasil tersebut bukan sepenuhnya karena keunggulan Veda, melainkan karena kendala teknis yang ia alami pada motornya. Saya tidak bisa mengatakan ini hasil yang adil. Kami mengalami sedikit masalah pada motor ketika mencoba melakukan push lap terakhir, ujar Uriart kepada wartawan usai sesi kualifikasi. Ia menjelaskan bahwa timnya sempat menemukan masalah kecil pada setelan motor yang membuat performanya tidak maksimal pada momen krusial. Menurut Uriart, jika masalah tersebut tidak terjadi, ia yakin bisa mencatat waktu lebih cepat dan mengungguli Veda. Sejujurnya saya merasa kecewa. Kami sebenarnya punya kecepatan untuk berada di depan, tetapi pada lap terakhir motor saya tidak memberikan respon yang sama seperti sebelumnya, katanya. Hasil itu secara tidak langsung mengiratkan bahwa ia menilai Veda hanya sedikit lebih beruntung pada sesi kualifikasi kali ini. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai rivalitasnya dengan Veda, Uriart bahkan menyebut pembalap Indonesia itu hanya mendapat keuntungan situasi. Ia menilai perbedaan posisi di grid bukan karena perbedaan kemampuan yang terlalu besar. Veda memang melakukan lap yang bagus, saya tidak menyangkal itu. Tapi hari ini dia juga sedikit beruntung. Jika motor saya bekerja sempurna, hasilnya mungkin akan berbeda. Pernyataan itu langsung menjadi bahan perbincangan di pedok Moto3. Beberapa pengamat menilai komentar itu sebagai bentuk kekecewaan,
sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari perang psikologis menjelang balapan. Uriarte sendiri tidak menutup-nutupi bahwa ia memang ingin mengalahkan Veda. Bagi pembalap muda Spanyol tersebut, persaingan dengan Veda menjadi salah satu motivasi terbesar musim ini. Dia cepat, tapi saya juga cepat. Kami beberapa kali berada di grup yang sama, dan saya tahu saya bisa mengalahkannya, katanya. Menariknya, Uriarte bahkan melontarkan tantangan terbuka kepada Veda menjelang balapan utama yang akan digelar besok. Ia dengan percaya diri mengatakan hasil kualifikasi tidak akan menentukan siapa yang akan finish lebih baik saat balapan. Menurutnya, balapan Moto3 seringkali sangat berbeda dibandingkan sesi kualifikasi karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Balapan besok akan berbeda. Di Moto3 apapun bisa terjadi, katanya. Ia menegaskan bahwa dirinya siap memberikan segalanya untuk membuktikan bahwa ia mampu mengalahkan Veda. Saya akan memberikan 100% di balapan. Saya yakin bisa mengalahkan Veda. Jika semuanya berjalan normal, saya akan berada di depannya ketika melewati garis finish, ucapnya dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan itu seolah menjadi sinyal bahwa duel antara kedua pembalap muda ini akan menjadi salah satu sorotan utama pada balapan Moto3 Amerika. Rivalitas antara Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte memang mulai menarik perhatian sejak awal musim. Keduanya beberapa kali terlibat dalam pertarungan ketat di lintasan, baik saat kualifikasi maupun balapan. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, keduanya juga dianggap sebagai bagian dari generasi baru pembalap Moto3 yang berpotensi bersinar di masa depan. Bagi Veda sendiri, posisi ketiga di grid tentu menjadi peluang besar untuk kembali meraih hasil bagus setelah penampilan impresifnya pada seri sebelumnya. Namun dengan Uriarte yang memulai balapan dari posisi ke-6 dan membawa ambisi besar untuk membalas kekalahan di kualifikasi, persaingan di lintasan dipastikan akan berlangsung sangat sengit. Balapan Moto3 di Circuit of the Americas selama ini memang dikenal penuh drama, slipstream, dan duel agresif hingga lap terakhir. Jika kedua pembalap tersebut kembali berada dalam grup yang sama, bukan tidak mungkin pertarungan mereka akan menjadi salah satu momen paling menarik pada balapan akhir pekan ini. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama yang akan digelar besok. Apakah Veda Ega Pratama mampu mempertahankan keunggulannya atas Brian Uriarte? Ataukah justru Uriarte akan membuktikan ucapannya dengan mengalahkan rivalnya itu? Sementara itu, di sisi lain, persaingan panas antara Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte di seri Amerika kelas Moto3 ternyata tidak hanya menjadi perhatian para penggemar balap motor. Rivalitas keduanya juga menarik perhatian salah satu legenda besar MotoGP, yaitu Casey Stoner. Mantan pembalap yang pernah meraih gelar juara dunia bersama Ducati tim itu ikut memberikan pandangannya mengenai perkembangan Veda yang belakangan semakin mencuri perhatian di paddock. Stoner secara khusus menyoroti bagaimana performa pembalap muda Indonesia tersebut mampu membuat rival-rivalnya mulai merasa tertekan. Pada sesi kualifikasi di Circuit of the Americas, Veda kembali tampil impresif dengan mengamankan posisi starting grid ketiga. Sementara rivalnya, Brian Uriarte, harus memulai balapan dari posisi ke-6. Perbedaan posisi tersebut semakin memanaskan rivalitas di antara keduanya, terlebih setelah Uriarte secara terbuka menyebut Veda hanya beruntung karena dirinya mengalami sedikit masalah pada motor. Komentar Uriarte itu dengan cepat menyebar di kalangan pengamat balap. Banyak yang menilai bahwa rivalitas ini bisa menjadi salah satu cerita besar di Moto3 musim 2026. Menariknya, Casey Stoner juga ikut memperhatikan dinamika tersebut. Dalam sebuah sesi wawancara yang dikutip oleh beberapa media paddock, Stoner mengatakan bahwa reaksi para rival terhadap Veda justru menunjukkan satu hal penting. Pembalap Indonesia itu mulai dianggap sebagai ancaman nyata. Ketika pembalap lain mulai berbicara seperti itu, biasanya ada satu alasan sederhana. Mereka mulai merasa terancam, kata Stoner. Menurutnya, situasi seperti ini cukup umum terjadi dalam dunia balap motor, terutama ketika muncul pembalap muda yang menunjukkan perkembangan pesat.
Stoner mengaku sudah beberapa kali memperhatikan penampilan Veda sejak masih berkompetisi di level junior. Ia menilai perkembangan pembalap asal Gunung Kidul tersebut sangat signifikan dari waktu ke waktu. Menurut Stoner, salah satu hal paling mencolok dari Veda adalah kemampuan beradaptasi yang cepat. Hal yang paling menarik dari Veda adalah bagaimana dia berkembang dari satu balapan ke balapan berikutnya. Itu adalah tanda yang sangat penting bagi seorang pembalap muda, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa banyak pembalap bertalenta yang memiliki kecepatan alami, tetapi tidak semua mampu menunjukkan peningkatan yang konsisten. Dalam pandangannya, Veda termasuk dalam kategori pembalap yang terus belajar dan berkembang setiap kali turun ke lintasan. Beberapa pembalap cepat sejak awal, tapi stagnan. Yang membuat seorang pembalap benar-benar spesial adalah kemampuan untuk terus meningkat. Dan dari yang saya lihat, Veda menunjukkan hal itu, kata Stoner. Lebih jauh, Stoner bahkan menilai perkembangan Veda bisa menjadi sinyal kuat bahwa pembalap Indonesia tersebut memiliki potensi untuk menjadi pembalap top di masa depan. Menurut juara dunia MotoGP 2 kali itu, perjalanan seorang pembalap besar biasanya dimulai dari hal-hal kecil, seperti konsistensi dan keberanian bersaing di kelas yang sangat kompetitif seperti Moto3. Jika seorang pembalap muda mampu bersaing di Moto3 dan terus berkembang, itu biasanya menjadi fondasi untuk sesuatu yang lebih besar, ujarnya. Ia menambahkan bahwa Moto3 sering menjadi tempat lahirnya talenta-talenta besar yang kemudian berkembang menjadi bintang di Moto2 hingga MotoGP. Karena itu, Stoner melihat performa Veda sebagai sesuatu yang patut diperhatikan dengan serius. Saya pikir dia memiliki potensi besar. Jika dia terus berkembang seperti sekarang, kita mungkin akan melihat sesuatu yang sangat menarik darinya di masa depan, kata Stoner. Dalam pandangan Stoner, musim Moto3 tahun ini bisa menjadi panggung penting bagi Veda untuk membuktikan kemampuannya. Ia bahkan menyebut bahwa bukan tidak mungkin pembalap muda Indonesia tersebut akan menciptakan momen-momen bersejarah di kelas tersebut. Moto3 adalah kelas yang sangat kompetitif. Jika seorang pembalap bisa tampil menonjol di sana, itu sudah merupakan pencapaian besar, ujarnya. Stoner menilai bahwa Veda memiliki kombinasi kecepatan, keberanian, dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kita mungkin sedang melihat awal dari sesuatu yang menarik. Jika dia terus bekerja keras, bukan tidak mungkin dia akan menciptakan sejarah yang mengagumkan di Moto3, kata Stoner. Meski memberikan banyak pujian, Stoner juga memberikan pesan penting kepada Veda. Ia mengingatkan bahwa perjalanan karier seorang pembalap tidak selalu mulus. Akan ada banyak tekanan, kritik, bahkan komentar negatif dari rival maupun pihak lain. Karena itu, menurutnya hal terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah fokus pada dirinya sendiri dan terus meningkatkan kualitasnya, ujar Stoner. Ia menekankan bahwa komentar dari rival seharusnya tidak mempengaruhi mental seorang pembalap. Dalam balap motor, selalu ada orang yang meremehkan atau mencoba memprovokasi. Itu bagian dari olahraga ini. Namun bagi Stoner, pembalap besar adalah mereka yang mampu tetap tenang dan membiarkan performa di lintasan yang berbicara. Jika dia terus bekerja keras dan tidak terpengaruh oleh komentar orang lain, dia akan berada di jalur yang benar, ujar Stoner. Ia juga menambahkan bahwa fokus dan disiplin adalah kunci untuk mencapai level tertinggi. Jangan terlalu memikirkan apa yang dikatakan rival. Gunakan energi itu untuk menjadi lebih baik setiap kali turun ke lintasan. Dengan komentar Uriarte yang menantang serta dukungan dari tokoh besar seperti Casey Stoner, duel antara Veda dan rivalnya di Moto3 Amerika kini semakin dinantikan. Balapan di Circuit of the Americas diprediksi akan menjadi panggung penting bagi keduanya untuk membuktikan siapa yang benar-benar lebih kuat di lintasan. Jika Veda mampu kembali tampil impresif, bukan tidak mungkin namanya akan semakin diperhitungkan sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di Moto3 musim ini. Menurut kalian, apakah Veda Ega Pratama benar-benar punya potensi menjadi pembalap top seperti yang dikatakan Casey Stoner? Atau justru rival-rivalnya seperti Bryan Uriarte yang akan membuktikan lebih kuat di lintasan? Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.
tertinggal hampir 2 detik dari Veda, pembalap senior Moto3 kecil hati. Performa mengejutkan ditunjukkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama pada seri pembuka Moto3 musim 2026 di Thailand. Dalam balapan yang berlangsung di Chang International Circuit tersebut, Veda berhasil menorehkan hasil yang cukup mencuri perhatian dengan finish di posisi kelima. Hasil tersebut terasa semakin istimewa karena ia mampu mengungguli sejumlah pembalap yang lebih berpengalaman. Banyak rider yang sebelumnya diprediksi bisa tampil lebih menonjol justru harus berada di belakang Veda pada akhir balapan. Penampilan Veda pada balapan di Buriram bisa dibilang sebagai salah satu kejutan pada seri pembuka musim ini. Sebagai pembalap yang masih sangat muda, ia mampu bersaing secara langsung dengan rider-rider yang sudah lebih lama berkompetisi di Moto3. Tak sedikit nama yang sebelumnya digadang-gadang memiliki peluang besar untuk tampil di barisan depan, tetapi pada akhirnya harus puas berada di belakang pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Beberapa pembalap berpengalaman bahkan tidak mampu menandingi kecepatan dan konsistensi Veda sepanjang balapan. Salah satu pembalap yang juga harus mengakui keunggulan Veda adalah David Muñoz. Pembalap asal Spanyol yang dikenal cukup berpengalaman di Moto3 itu harus puas menyelesaikan balapan di posisi ke-10. Hasil tersebut tentu berada di bawah ekspektasi banyak pihak yang sebelumnya menilai Muñoz bisa bersaing lebih dekat dengan kelompok terdepan. Muñoz sendiri membela tim Liqui-Moly Dynavolt Intact GP pada musim ini. Namun pada balapan di Thailand, ia kesulitan untuk menembus persaingan di barisan depan. Dalam balapan tersebut, Muñoz mencatatkan waktu yang tertinggal cukup jauh dari pemenang lomba. Ia terpaut 11,657 detik dari pembalap yang berhasil meraih kemenangan, yakni David Almansa. Sementara jika dibandingkan dengan Veda Ega Pratama yang finish di posisi kelima, Muñoz masih tertinggal sekitar 1,97 detik. Setelah balapan usai, Muñoz tidak menutupi rasa kecewanya terhadap hasil yang ia raih. Dalam pernyataannya yang dikutip dari situs resmi tim Liqui-Moly Dynavolt Intact GP, ia mengakui bahwa balapan di Thailand tidak berjalan sesuai harapan. Tentu saya kecewa dengan hasil ini, tetapi saya harus akui saya tidak bisa berbuat apa-apa dalam balapan. Kendati demikian, saya mengucapkan terima kasih kepada tim atas kerja mereka dan selain itu juga atas dukungan dan bantuan mereka. Ujar Muñoz dilansir dari situs resmi tim Liqui-Moly Dynavolt Intact GP. Meski merasa kecewa, Muñoz tetap memberikan apresiasi kepada timnya yang telah bekerja keras sepanjang akhir pekan balapan. Baginya, kerja keras tim tetap menjadi hal yang patut dihargai meskipun hasil akhir belum sesuai target. Setelah melewati seri pembuka yang tidak terlalu memuaskan, Muñoz kini mulai mengalihkan fokusnya ke balapan selanjutnya. Seri kedua Moto3 musim ini dijadwalkan berlangsung di Brazil yang menjadi kesempatan baru bagi para pembalap untuk memperbaiki hasil mereka. Muñoz berharap dapat tampil lebih kompetitif pada balapan tersebut. Beruntung juga kami memiliki waktu istirahat yang panjang sebelum balapan di Brazil, tempat di mana saya akan melakukan segalanya demi hasil yang lebih baik. Saya hanya bisa bilang saya berharap bisa berada dalam kondisi baik. Saya yakin saya bisa meraih hasil yang lebih baik di Brazil, katanya menambahkan. Pernyataan tersebut menunjukkan tekad Muñoz untuk bangkit setelah hasil yang kurang memuaskan. Menariknya, meskipun baru berusia 19 tahun, sebenarnya Muñoz sudah tergolong sebagai pembalap yang cukup berpengalaman di kelas Moto3. Ia telah berkompetisi di kelas tersebut sejak musim 2022. Artinya, ia sudah memiliki beberapa musim pengalaman menghadapi persaingan ketat di kejuaraan dunia. Pada periode 2022 hingga 2024, Muñoz membela tim Boe Motorsports. Kemudian pada musim lalu, ia memutuskan untuk bergabung dengan Liqui-Moly Dynavolt Intact GP yang kini menjadi tim tempatnya berkompetisi. Dengan pengalaman beberapa musim di Moto3, banyak pihak sebenarnya berharap Muñoz bisa tampil lebih konsisten di barisan depan musim ini. Namun pada balapan pembuka di Thailand, justru pembalap muda seperti Veda Ega Pratama yang berhasil mencuri perhatian. Hasil di Moto3 Thailand menunjukkan bahwa musim 2026 berpotensi menghadirkan persaingan yang sangat ketat. Kehadiran pembalap muda yang mampu bersaing dengan rider berpengalaman membuat peta kekuatan di kelas ini menjadi semakin menarik untuk diikuti. Bagi Veda, finish kelima pada balapan pembuka tentu menjadi modal yang sangat positif untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Sementara bagi pembalap lain seperti Muñoz, hasil di Thailand bisa menjadi pelajaran penting untuk kembali tampil lebih kuat di balapan selanjutnya. Demikian informasi terkini dari dunia Moto3, khususnya seputar seri pembuka di Thailand.
Menurut kalian, apakah Veda Ega Pratama bisa terus mengalahkan pembalap berpengalaman di Moto3 musim ini? Ataukah para rider senior seperti David Muñoz akan bangkit dan membalas pada seri berikutnya? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar.